Topik yang akan saya bahas adalah mengenali standar audit di Indonesia dan dunia internasional. Yang pertama, standar audit di Indonesia. Di Indonesia, standar audit dibagi menjadi dua, yaitu Standar Profesional Akuntan Publik atau yang disingkat dengan SPAP, merupakan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI melalui SPAP. Standar ini mengacu pada International Standard on Auditing atau yang disingkat dengan ISA yang merupakan pedoman audit internasional. Selanjutnya, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta Otoritas Jasa Keuangan. Selain SPAP, auditor di Indonesia juga harus mematuhi peraturan dari lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur laporan keuangan entitas publik. Selanjutnya, standar audit internasional. Yang pertama, International Standards on Audit atau yang disingkat dengan ISA. Dikeluarkan oleh International Auditing and Assurance Standards Board atau yang disingkat dengan IAASB. ISA menjadi acuan global yang diadopsi oleh banyak negara untuk harmonisasi standar audit internasional. Yang kedua, USGAAS atau Generally Accepted Auditing Standards. Amerika Serikat memiliki standar audit yang diterbitkan oleh American Institute of Certified Public Accountants atau yang disingkat dengan AICPA, namun juga mengadopsi beberapa prinsip ISA. Pengertian standar audit. Standar audit adalah pedoman yang digunakan auditor dalam melaksanakan audit untuk memastikan kualitas dan kesesuaian prosedur pemeriksaan laporan keuangan. Standar ini mencakup langkah-langkah untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil audit. Materi selanjutnya yaitu pentingnya standar audit. Pentingnya standar audit dilakukan untuk memastikan bahwa audit dilakukan secara objektif dan konsisten. Hal ini untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan membantu mencegah kesalahan atau kecurangan. Selain itu, standar audit meliputi 4 hal. Yang pertama, kualitas audit yang konsisten. 2, kepatuhan terhadap peraturan. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Dan keempat, kerangka etika. Baik, materi selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari standar audit. Yang pertama, tujuan audit. Yang pertama, menjamin kualitas audit, lalu memperkuat akuntabilitas. Yang ketiga, mempermudah perbandingan hasil audit. Yang keempat, meminimalkan risiko audit. Yang terakhir adalah meningkatkan kreditabilitas audit. Selanjutnya, adapun manfaat audit. Yang pertama, untuk meningkatkan kepercayaan investor, mempermudah pengambilan keputusan, memperkuat tata kelola perusahaan, memperkuat sistem akuntansi, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit. Nah baik, selanjutnya kita akan masuk ke standar audit menurut GAAS. Yang pertama itu ada standar umum. Poin yang pertama adalah keahlian dan kemandirian. Auditor harus memiliki keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melakukan audit, serta bersikap independen dalam menjalankan tugasnya. Poin yang kedua adalah perencanaan dan pengawasan. Audit harus direncanakan dan diawasi dengan baik, dengan tujuan untuk memastikan bahwa audit dilakukan secara efektif dan efisien. Poin yang terakhir adalah poin yang ketiga, yaitu kinerja audit. Auditor harus melakukan audit dengan profesional yang wajar, dengan menggunakan pertimbangan profesional dengan kehati-hatian yang diperlukan. Selanjutnya, standar kerja. Standar kerja meliputi 3 poin. Poin yang pertama, perencanaan pertimbangan risiko. Auditor harus merencanakan audit dengan mempertimbangkan risiko yang sedemikian dan merancang prosedur audit yang tepat untuk mengatasinya. Poin yang kedua, bukti audit. Bukti audit yang cukup dan tepat untuk auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung pendapat auditnya. Poin yang ketiga, prosedur audit. Prosedur audit, maka auditor harus melakukan prosedur audit yang sesuai dengan standar audit yang berlaku. Yang ketiga adalah standar pelaporan. Standar pelaporan dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pendapat auditor. Auditor harus memberikan pendapat kepada laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut terlihat jelas dan tepat. Yang kedua adalah konsistensi dan perbandingan. Auditor harus memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara konsisten dari periode ke periode agar laporan tersebut terlihat menarik dan dapat dibaca oleh pembaca. Yang ketiga adalah informasi yang tidak wajar. Auditor harus melaporkan informasi yang tidak wajar yang ditemukan dalam laporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan pembacaan dan sesuai dengan prinsip standar akuntansi yang berlaku. Baik, dari materi yang telah disampaikan dan juga dipaparkan oleh teman-teman saya sekalian, dapat disimpulkan bahwa standar auditing ini adalah sebagai kerangka kerja dalam pelaksanaan audit keuangan.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang sudah diaudit memberikan gambaran yang wajar mengenai posisi keuangan, entitas, arus kas, dan juga lainnya. Selain itu, standar auditing ini alat penting untuk memastikan kualitas audit dan kredibilitas laporan keuangan. Maka dari itu, apabila penerapan standar audit yang ketat dan juga profesional, pastinya ini akan memberikan kepercayaan kepada para pengguna laporan keuangan.